Ya, selamat siang Sobat Mas Budi. Hari ini kita akan belajar psikologi bersama Setia Budi atau kita sebut dengan Besi Mas Budi ya. Jadi perkenalkan, saya Prilia Santi Andriani. Saya adalah Kaprodi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Setia Budi. Nah, hari ini saya akan bersama dengan Pak Pardio. Kita akan membahas mengenai, kita ngobrol tentang anak berkebutuhan khusus ya Pak ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, dengan Mitra Ananda, Sekolah Mitra Ananda. Jadi Fakultas Psikologi ini bekerja sudah sekian tahun, 3 tahun ada ya Pak? 5 tahun? Ada 5 tahun ya, kita sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun bekerja sama dengan Mitra Ananda, baik itu di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, supaya memperkenalkan mahasiswa kami dan juga teman-teman anak-anak berkebutuhan khusus ke masyarakat ya. Baik, langsung saja kita akan langsung berbincang dengan Pak Pardio ya. Pak Pardio, Pak Pardio ini adalah kepala sekolah dari Autisme Center Mitra Ananda ya Pak ya. Iya. Bisa Bapak ceritakan mungkin latar belakangnya, ini kenapa sih ini dibangun, sejak kapan, terus dulu seperti apa Pak ceritanya? Ya, jadi kita ini berawal di tahun 2007. Waktu itu kita menggagas berdirinya klinik pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Ketika itu saya gagas, saya dirikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan langsung pada anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya lembaga ini berada di bawah naungan YPAC Nasional yang berdiri sejak tahun 89 di sini. Namun pada waktu itu program-program kita kan bersifat pengembangan masyarakat, berbagai pelatihan di masyarakat. Tapi masyarakat bertanya-tanya, datang ke sini lah, pelayanan langsung pada orang-orang atau anak-anak berkebutuhan khusus di sini apa? Akhirnya karena banyaknya pertanyaan dari masyarakat, itu kita jawab dengan kita mendirikan namanya Pusat Pengembangan Potensi Anak Berkebutuhan Khusus di tahun 2007. Tapi kemudian di tahun 2013, tepatnya bulan Oktober kalau tidak salah, kita proses agar Pusat Pengembangan Potensi Anak Berkebutuhan Khusus ini diakui oleh pemerintah. Nah, syarat untuk diakui pemerintah, lembaga kita harus berbentuk sekolah. Makanya kita kemudian kita rubah namanya, karena sesuai dengan regulasi yang ada, kita gunakan Sekolah Khusus Autis. Yang kalau di pemerintahan namanya Sekolah Luar Biasa Autis. Programnya masih sama sebenarnya dengan Pusat Pengembangan Potensi Anak Berkebutuhan Khusus, hanya kita ingin lebih memformalkan pelayanan kita ini agar diakui oleh pemerintah, seperti itu. Oh, jadi sudah mulai berdiri sebenarnya sejak tahun 2007 ya? Ya. Kemudian cikal bakalnya itu. Cikal bakalnya 2007, kemudian baru jadi sekolah 2013 ya Pak ya. Apa aja Pak fasilitas di sini ini Pak? Ya, kita Sekolah Luar Biasa Autis Mitra Ananda ini karena konsen kita di pelayanan anak-anak dengan kebutuhan khusus yang spesifik yaitu autis, maka kita dukung dengan beberapa fasilitas yang ada di sini yang menunjang untuk mengembangkan kemampuan anak-anak autis ini. Di antaranya adalah kita ada ruang-ruang atau fasilitas untuk layanan speech terapi atau terapi bicara. Kemudian ada okupasi terapi, kemudian ada fisioterapi. Nah, okupasi terapi sendiri ada sensori integrasi, ada ruang snoselen, kemudian ada juga kita tunjang dengan ruang musik, laboratorium komputer, perpustakaan juga kita ada di sini. Lengkap ya. Untuk usia berapa aja sih Pak ini sekolah ini? Dari mulai usia berapa anak autis bisa sekolah di sini Pak? Ya. Awalnya sebenarnya kita tidak membatasi usia berapa anak ini harus masuk sekolah, tapi lama-kelamaan karena banyak yang berminat masuk ke sekolah di sini, akhirnya kita membuat batasan-batasan. Karena pada dasarnya anak ini semakin usia dini kan semakin bagus untuk
ditangani. Akhirnya kita membuat batasan di bawah usia 15 tahun bisa kita terima di sini, walaupun kenyataannya sampai dengan saat ini masih ada siswa-siswa yang pada level usia di atas 15 tahun. Tapi memang mulai sekarang kita sudah mulai batasi anak-anak, terutama usia-usia yang dini yang kita terima itu. Oh ya baik, jadi udah dari usia dini udah bisa diterima ya. Usia dini itu 3 tahun Pak? 3 tahun 3 sudah tahun. bisa mulai diterima. Kan anak-anak autis itu sudah bisa terdeteksi sejak usia 3 tahun Iya, sebenarnya itu. Oh ya baik, berarti 3 tahun sudah mulai bisa diterima. Kalau program pendidikannya apa aja Pak? Oh ya, jadi kita selain sekolah di sini kan kita juga ada klinik terapinya. Jadi anak-anak yang belum memenuhi syarat untuk masuk usia sekolah seperti misalnya 3 tahun, 3,5 sampai dengan usia di bawah 6 tahun ini kan belum masuk usia sekolah formal. Jadi kita layani di klinik terapi yang kita punya. Itu kalau program sekolahnya itu memang kita lebih memfokuskan pada bagaimana membantu anak ini mengatasi gangguan perkembangan yang ada, di mana anak-anak autis sebenarnya ada 3 hal yang paling krusial yang perlu kita tangani, yaitu gangguan komunikasi, kemudian interaksi sosial, dan sosialisasi itu. Jadi ya di dalam program pendidikan yang kita jalani, kita berikan pada anak-anak yang lebih menekankan pada itu, bagaimana mengembangkan kemampuan anak berkomunikasi, bagaimana mengembangkan kemampuan untuk anak bisa berinteraksi sosial dengan lingkungannya, bersosialisasi, kemudian mengatasi gangguan perilaku yang ada, karena hampir sebagian anak autis ini kan mengalami gangguan perilaku itu. Oh ya baik. Nah kemudian sampai taraf apa sih misalnya, anak ini dinyatakan lulus dari SLB ini gitu? Ya. Ada ininya nggak, ada tahapannya Pak? Ya, jadi kita kan diatur oleh regulasi karena kita sekolah ada jenjang SD, SMP, sama SMA. Oh iya iya. Nah, seperti itu. Walaupun sebenarnya anak yang masuk jenjang SMA itu belum tentu kemampuannya lebih bagus daripada yang SMP, karena memang regulasinya seperti itu. Tapi target kita sebenarnya anak-anak selesai atau belajar di sini tuntas itu ketika anak-anak sudah bisa mandiri, terutama mandiri dalam hal bagaimana mereka melayani dirinya sendiri. Bina diri ya bina Pak ya? dirinya itu, sampai kemudian kalau bina dirinya sudah bagus, kita kembangkan dengan vocational trainingnya itu. Jadi kita berikan pendidikan atau pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan untuk berwirausaha itu juga ada gitu. Oh jadi mereka ini juga wirausaha ya, supaya nantinya bisa tadi bina diri sama bisa berdikari sendiri ya? Iya. Nah, untuk kegiatan wirausaha contohnya seperti ini, Bu. Oh, jadi ini adalah produk salah satu kelas saja yang diajarkan pada anak-anak pada level jenjang kelas tertentu, terutama untuk jenjang kelas SMA kalau yang ini. Ini untuk jenjang SMA ya, teman-teman SMA ya. Adik-adik SMA ini ada pisang, keripik pisang. Ini rasa gula manis, ini rasa coklat kayaknya Pak ya. Ini rasa balado. Ya, ada produk lain lagi yang tidak bisa kita tampilkan di sini, itu ada produk telur asin, ada camilan, kemudian ada kerupuk karak itu ya. Ke depan kan kita ingin mengembangkan kegiatan kewirausahaan ini menjadi brandingnya sekolah Mitra Ananda gitu. Iya luar biasa ini. Nah pemasarannya gimana ini Pak? Kalau setelah adik-adik ini membuat gitu ya, ini dipasarkan kemana nih Pak? Untuk saat ini pemasarannya masih terbatas di lingkungan sekolah, di kelompok orang tua yang pada nunggu di sini, kemudian para tamu yang ada di sini, kan kita juga ada wisma tempat menginap di sini. Itu sementara kita tawarkan di internal lingkungan sekolah dulu. Tapi memang ke depan kita ingin mengembangkan tempat untuk kita bisa mendisplay produk-produk dari anak-anak ini di satu tempat khusus, semacam toko kecil gitu lah. Di situ nanti kan masyarakat bisa melihat. Kemudian kita juga memasarkan bisa lebih
secara luas lagi gitu. Iya. Nah, untuk sobat Mas Budi yang ingin tahu tentang Mitra Mitra Ananda ini letaknya sangat strategis ya Pak ya, di daerah di Jalan Adi Sucipto, di Jalan Adi Sucipto. Jadi lebih ke bandara dekat ya, buat sobat-sobat yang dari luar kota juga bisa, dari bandara itu dekat, sekitar berapa menit? 15 menit kayaknya Pak ya? Nggak sampai Bu, nggak sampai. Mungkin 10-an menit lah. Nah, dari bandara 10 menit, kemudian kalau dari stasiun agak jauh, sekitar 30 menit ya? Sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit juga. Jadi ini cukup strategis nih sobat Mas Budi. Jadi Mitra Ananda ini karena letaknya di daerah Adi Sucipto, jadi sekitar 10 menit dari bandara dan 15 menit sampai 20 menit dari stasiun kereta api. Stasiun atau terminal sama ya? Sama. Stasiun sama terminal. Ya. Kalau stasiun berarti stasiun yang Purwosari atau yang Purwosari lebih dekat sebenarnya. Itu lebih dekat. Waktu 15 tempuhnya juga 15 menit ya lebih pendek juga. Ini ya, sampai ya. Kemudian dari Solo Balapan juga dekat termasuk. Dan kemudian teman-teman sobat nanti kalau seandainya mau membeli hasil karya dari adik-adik kita ya, adik-adik berkebutuhan khusus ini, mungkin bisa langsung menghubungi Mitra Ananda. Nah, selebihnya nanti mungkin kita akan ada ini promosi di media sosial dan sebagainya ya Pak ya, biar lebih luas lagi jangkauannya ya Pak ya. Oke. Baik Pak Pardio, terima kasih banyak waktunya. Nah, untuk kedepannya nih ya Pak ya, Mitra Ananda ini akan gimana Pak program kedepannya nih? Oh iya, sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa karena kita ini sekolah juga ada klinik, maka kita sediakan tenaga-tenaga yang memang profesional di bidangnya. Jadi ada speech terapi, okupasi terapi, fisioterapi, termasuk diantaranya ortopedagog, ini ahli di bidang pendidikan khusus itu. Nah, kedepannya kita memang sekolah ini ingin kita kembangkan menjadi tidak hanya autis center tapi pusat rehabilitasi anak, di mana di dalamnya ini kita bisa tidak hanya memberikan pendidikan saja, tapi ada rehabilitasi medik, rehabilitasi sosial, kemudian rehabilitasi karya yang lebih penting seperti ini berupa vocational training gitu. Jadi biar jangkauannya bisa lebih luas lagi ya Pak ya? Iya. Harapannya seperti itu, mudah-mudahan mendapatkan sambutan dari masyarakat yang cukup baik lah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Pardio. Mungkin ke depan kita akan membahas juga tentang anak berkebutuhan khusus ini, tidak hanya dari sisi sekolah, tapi juga kita akan berbincang dari sisi guru dan juga orang tua. Karena untuk bisa membersamai anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu koordinasi yang terintegrasi ya Pak ya, baik itu dari pihak sekolah, pihak guru, kemudian orang tua, dan juga nanti lebih luas lagi dengan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Sobat Mas Budi untuk kebersamaannya di acara Besi Mas Budi atau Belajar Psikologi bersama Setia Budi. Saya Prila Santi Andriandi undur diri, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi.